Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Ngopi di Kota. Hari ini saya ada di kota Jepara dan saya akan berbagi terkait dengan strategi penjaringan PPRA yang lebih banyak adalah rumah sakit yang tidak memiliki laboratorium mikrobiologi ataupun tidak memiliki spesies mikrobiologi klinik. Dan ini sering sekali dikonsulkan. Bagaimana kalau kami tidak memiliki SPMK? Bagaimana kalau kami tidak memiliki laboratorium mikrobiologi? Apa yang harus kami lakukan? Bisakah PPRA berjalan? Nah, kita akan ulas dalam video kali ini. Jadi, eh, saya memberi judul adalah strategi efektif dalam mengatasi krisis resistensi antimikroba, tinjauan epidemiologi dan klinis. Sejawat, eh, kita tahu bahwa antimikrobial resisten telah menimbulkan krisis, khususnya pasca pandemi COVID. Sebagaimana kita tahu, saat pandemi COVID ini pemakaian antibiotik itu cukup banyak. Bahkan tidak hanya antibiotik, bahkan ada anti-helminthes seperti ivermectin. Itu pun digunakan untuk terapi penyakit yang notabene disebabkan oleh coronavirus. Nah, ini ada satu contoh ya. Krisis AMR itu terjadi bukan saja karena tidak ada lab mikrobiologi klinik atau tidak ada SPMK. Ini ada contoh di mana SPMK sudah tersedia, lab sudah ada, lengkap, otomatis, full, namun terjadi AMR juga. Ini adalah pasien Acinetobacter baumannii, itu adalah gambarannya. Pasien ini diagnosa gagal nafas, kemudian juga ada penurunan kesadaran dengan SNH. Dari penunjangnya tampak kita lihat dari kulturnya beberapa kali ada tidak pertumbuhan, kemudian sputum 2 kali ya, ada Acinetobacter ya dari rumah sakit sebelumnya juga Acinetobacter. Namun kalau kita lihat di sini polanya resisten semua. Dan kalau kita lihat di situ ditampilkan tiga siklin. Padahal kalau kita merujuk ke CLSI 2025, sebagaimana itu ada rujukan internasional terkait dengan panel antibiotik, tidak ada lagi CLSI tercantum di situ. Bukan merupakan panel. Namun itu kemudian ditampilkan. Dan ini tentu saja bagi saya ada suatu keprihatinan dan sekaligus jawaban bagi sejawat dari rumah sakit yang tidak memiliki SPMK, tidak memiliki laboratorium mikrobiologi klinik. Bukan masalah ada SPMK, bukan masalah ada laboratorium mikrobiologi kliniknya, tapi ada masalah bagaimana tanggung jawab kita terhadap kasus-kasus seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dampaknya bagaimana seorang bayi kemudian belum-belum dia sudah mendapatkan vancomycin. Ya, berdasarkan hasil kultur vancomycin ini harusnya kita kita simpan untuk MRSA. Sedangkan kasus ini Staphylococcus aureusnya adalah sensitif semua. Nah, tapi langsung diberikan vancomycin ya. Ini tentu saja menjadikan pertimbangan karena kita sekarang ada VRSA, vancomycin resistant staph aureus gitu. Nah, ini yang kemudian timbul resistensi tahun 2021 kematian 4,7 juta, sedangkan 2050 bisa diperkirakan bisa lebih dari itu bahkan sampai 8,2 juta per tahun. Dan kita melihat pasca pandemi resistensinya memang selalu lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Dan ini semua menjadi menjadi apa ya PR kita ya. Sehingga CDC pun juga akhirnya membuat perbandingan. Sebagai contoh, misalnya MRSA ini yang sering kita temui ya. 2020 ternyata lebih meningkat dibandingkan 2019. 2021 stabil dengan 2020, angkanya sama. 2022 mengalami penurunan dibanding 2021, tapi kemudian 2022 kalau dibandingkan 2019 stabil. Dan di jenis resisten lainnya lebih cenderung meningkat. Lebih banyak kita melihat segitiga warna merah yang arahnya ke atas dibandingkan segitiga warna hijau ataupun garis kuning. Dan kalau kita bicara terkait dengan eh, dampak ya, dampak resistensi ya. Kalau kita melihat ini ada GDP reduction ya di apa di tabel ini judulnya ada GDP reduction in 2050.
as a result of antimicrobial resistance, menunjukkan berapa besarnya kerugian ekonomi yang ditanggung berbagai wilayah di dunia. Kita melihat di sini ada Europe, ada Afrika, Amerika Latin, bahkan Asia. Indonesia berada di Asia. Dan ternyata AMR akan terus memburuk, ya, terus memburuk dan mempengaruhi ekonomi, gitu ya. Jadi kalau saat ini saya sedang suka, ya, suka melihat liputan ekonomi karena kita memiliki Menteri Keuangan yang, ya, saya lihat Menteri Keuangan yang tidak kaku komunikatif, ya, Pak Purbaya. Jadi saya tertarik kemudian menampilkan slide ini. Eh, Kalau kita lihat di situ ada garis biru tua dan biru muda. Biru tua ini ada kondisi AMR saat ini, ya, yang bisa kita katakan 40% resisten. Sedangkan skenario terburuk digambarkan oleh biru muda. Semua bakteri, ya, itu menjadi 100% resisten. Itu kondisi terburuk. Ini semua adalah prediktif, ya. Kalau kita coba ambil contoh yang paling panjang itu adalah Afrika. Afrika ini paling paling parah, gitu ya. Jika sinyal terburuk 100% resistensi, maka kerugian ekonomi yang paling parah dengan penurunan PDB-nya mencapai hampir 20% karena sistem kesehatan kemudian menjadi rentan terdampak. Nah, itu mempengaruhi PDB juga. Nah, ini ada grafik lagi yang kita sebut sebagai venture capital investment dari 2023 2003 sampai 2013. Kalau kita melihat dalam rentang 10 tahun itu ternyata uang itu tidak diinvestasikan untuk penelitian untuk pembuatan antibiotik baru. Dan ini dikembangkan penelitian ini oleh Jim O'Neill. Ini fotonya Jim O'Neill. Beliau seorang yang mensupport G20. Beliau seorang ekonom, bukan seorang nakes. Dan beliau juga memprediksikan saat itu bahwa akan ada kekuatan baru yang namanya BRICS. Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Dan Indonesia saat ini sudah menjadi anggota tetap dari BRICS. Nah, kalau kita melihat dalam periode 10 tahun tersebut, jumlah uang ditanamkan untuk meneliti dan mengembangkan antibiotik itu cuma 1,8 miliar dolar, ya. Sangat kecil dibandingkan totalnya yang bisa sampai 38 miliar dolar. Alasannya, perusahaan farmasi enggan investasi ini karena antibiotik itu tidak bisa digunakan sembarangan, harus digunakan seminimal mungkin. Dosisnya pendek, kemudian harus diawasi sehingga keuntungannya menjadi kecil. Kemudian yang kedua ternyata lebih menguntungkan mengembangkan obat kronis yang dipakai seumur hidup, obat hipertensi, diabetes, bahkan untuk kanker. Nah, maka 38 miliar dolar itu masuknya ke arah obat-obat kronis tersebut. Nah, sekarang kemudian kita bicara rancang bangun PPRA. Ini pernah kita upload di video sebelumnya. Intinya bahwa PPRA itu harus berdiri di bawah komitmen. Nanti kita kupas komitmen itu apa. Dan di situ ada pilar yang sama tinggi, sama besar, sama kuat. Dan harus sama, ya. DPJP, farmasi, keperawatan, SPMK, STRIP, SPPK. Artinya di undang-undang bahasanya adalah laboratorium mikrobiologi klinik. Siapapun yang mengendalikan itu asal dia secara jujur, secara berani, secara konsisten memakai dan mengamalkan kata klinik di dalam gelar dia. Kemudian KFT dan PPI. Barulah terbentuk PPRA. Nah, pondasi itu sebetulnya tidak hanya lembaran begitu saja. Kalau secara dua dimensi tadi tampak kita hanya lembaran komitmen. Nah, komitmen pondasi tersebut sebetulnya ada namanya yang kotak itu adalah footing, kemudian penghubung antar kotak itu beam, strap beam kita sebut, dan kemudian di atasnya itu ada pilar. Nah, footing itu bisa dikatakan keilmuan. Strap beam adalah penghubungan antar keilmuan. Keilmuan farmasi, keilmuan mikrobiologi, keilmuan infeksi, dan PPI, dan lain-lain. Itu harus digabungkan. Nah, pilar inilah yang kemudian cerminan dari sebuah komitmen, sebuah cinta. Karena PPRA tidak mungkin berjalan kalau orang tidak punya komitmen itu. Komitmennya hanya untuk akreditasi saja. Bahkan saya sampaikan, saya seorang surveyor juga di Kars, saya katakan akreditasi hanya akan menjadi ajang sandiwara saja kalau kemudian hanya dokumen-dokumen saja begitu. Nah, oleh karena itu kita memiliki pegangan. Pegangan kita ada berbagai macam, salah satunya adalah CLSI yang di tengah itu. Dan saya sempat menerbitkan buku, judulnya Mengenal Peta Medan Kuman dan WHO-NET. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Ya,
Jadikan PPRA bagi DPJP ini cara-cara strategi. Kita bicara strategi tadi kan. Bagaimana PPRA itu bisa dijalankan semuanya. Pertama adalah jadikan PPRA sebagai asisten klinis, bukan polisi. Jadi PPRA bukan tukang kasih tilang-tilang ke DPJP, tapi dia membantu DPJP menangani pasien dan menggunakan antibiotik secara tepat, singkat kalau perlu, ya, tidak berpanjang-panjang. Apalagi kalau kita bicara BPJS, sudah tidak ditanggung BPJS, plafonnya sudah mepet. Ya, bagaimana? Kita harus BPJS ini harus ikhlas, kita membantunya ikhlas 100% ikhlas sebagaimana surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlasnya, maka asisten klinis itu betul-betul membantu. Kemudian sediakan alat bantu, ya, sediakan alat bantu eh, yang sangat mudah digunakan, ya, mungkin berupa form, berupa apa, checklist begitu. Kemudian libatkan sebagai pemilik program, bukan pelaksana. Kemudian eh, libatkan juga, tunjukkan hasil yang positif. Dokter, setelah terapinya kita ganti sesuai PPAB, misalnya terjadi perubahan, pasiennya membaik, plafonnya juga masih aman, begitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan di DPJP. Kemudian yang kedua farmasi, ya, ubah sudut pandang farmasi bukan penyedia obat, bukan tukang racik saja, tapi dia juga harus mengkritisi dari hasil resep, gitu, memberikan masukan pada DPJP, berikan alat dan prosedur kerja yang sederhana, berikan pengakuan dan penghargaan, dan jangan sampai kemudian persepsinya, oh farmasi ini dapat tugas tambahan, bukan. Tapi ini ada tugas pengendalian obat sebagaimana tugas farmasi pada umumnya. Keperawatan tentu saja sama, jangan sampai menjadi tugas tambahan. Ini adalah pekerjaan harian, memberikan data yang menyentuh hati, artinya data bahwa pasien setelah mendapatkan antibiotik ini, pasien mendapatkan perawatan dari keperawatan, kombinasi dengan antibiotik, ternyata bagus, hasilnya bagus. Misalnya rawat luka, tidak hanya masalah antibiotiknya saja, tapi dengan rawat luka yang baik, maka hasilnya bagus. Dan ini akan menyentuh hati dari para perawat. Kemudian akui dan libatkan mereka secara formal. Nah, kemudian, nah, mikrobiologi. Mikrobiologi pesan saya adalah mau SPMK atau SPPK yang menjalankan lab tersebut, mengingat eh, ya, SPMK tidak sebaik SPPK dan tidak semuanya bersedia di perifer-perifer area, maka eh, tetap gunakan kata klinis. Kenapa sih klinis? Harus visitor. Kenapa? Karena hasil mikrobiologi itu bisa flora normal, bisa kolonisasi, bisa betul-betul patogen. Komite Farmasi tentu saja ini menyusun kebijakan obat, termasuk salah satunya PPAB, dan itu harus diintegrasikan dengan profesi lainnya. Komite PPI bagaimana dia menerapkan kewaspadaan standar. Kalau ada MDRO dia harus berdiskusi apakah ini harus dikohort, harus diisolasi dan lainnya. Nah, kemudian ini ada alur yang sudah sangat familiar bahwa sekarang tidak bisa DPJP dapat resep kemudian resep langsung ke pasien, tapi dia harus ditelaah dulu oleh farmasi. Ini unrestricted, langsung diberikan pasien atau restricted, yang kemudian harus konsultan infeksinya, ya, dikonsulkan dulu. Biasanya kita gunakan PGA atau lini 3 reserve, yang kemudian harus ke ketua komite. Di situ ada tim PGA juga tertulis, tapi di tempat kami pecah. Itu antara konsultan infeksi, itu PGA, kemudian lini ketiga KPRA, walaupun PGA juga akhirnya ikut juga. Begitu. Dan mulai kita edukasikan bahwa penggunaan obat itu lebih tepat ada per berapa jam, bukan misalnya 3 kali 1. Ya, kita pernah bahas ini juga kan. Jadi kalau 3 kali 1 ya jam 7 minum, jam 1 siang habis makan siang minum, jam 7 malam habis makan malam minum. Nah, mau mulai lagi jam 7 pagi. Nah, di sini tidak ada obat, ya, tidak ada antibiotik. Nah, ini ada celah untuk resistensi. Ini adalah mikroorganisme dan antibiotiknya. Jadi tidak ada antibiotik yang dari ujung biru itu sampai ke ujung merah itu mengcover semua kuman. Tapi harus kita lihat efek-efek dari antibiotik tersebut. Jadi tidak bisa semuanya. Makanya broad spectrum itu bukan berarti kemudian semua kuman kena, tapi dia ada efek ke gram positif, ada efek ke gram negatif, ada yang spektrum sempit hanya
gram positif saja, gram negatif saja. Nah, yang gram positif dan ke gram negatif itu pun juga tidak semua. Sebagian gram positif, sebagian gram negatif. Nah, ini yang menarik. PPRA tanpa lab mikrobiologi harus bagaimana? Pertanyaan pertama, penting nggak SPMK? Nah, ini karena saya SPMK, saya akan menanyakan diri saya, penting nggak sih saya ini? Saya tidak akan penting. SPMK nggak dibutuhkan. SPMK nggak perlu deh ada di rumah sakit ya. Nggak usah pakai jargon PPRA. SPMK nggak perlu. Kalau jangan emosi dulu ya. Kalau Anda tidak melakukan clinical consultation, Anda hanya duduk di laboratorium, Anda hanya mencatat saja, Anda hanya contreng-contreng saja, tanda tangan, nggak lihat pasiennya. Bahaya sekali. Kemudian Anda tidak melakukan quality control terhadap kerja Anda di laboratorium. Anda tidak memiliki leadership bagaimana memimpin sebuah kasus. Kemudian Anda memberikan masukan, tapi di situ Anda pegang kendali. Kemudian tidak ada sisi educationnya. Jadi education sering saya sampaikan adalah jangan pernah di dalam penanganan pasien itu kemudian mengatakan menurut saya, nah Anda nih siapa? Nah, kalau kemudian oh, saya ada seorang profesor, doktor, PhD gitu. Tidak bermanfaat kalau Anda tidak merujuk ke keilmuan gitu ya. Seperti tadi, Tiger Silkin dipasang di situ. Keilmuannya dari mana gitu ya, keilmuannya dari mana? Mau Anda rumah sakit bintang 5 pun menurut saya tetap harus dipertanyakan sumbernya dari mana ya. Kemudian scientific literacy ini ada hubungannya dengan tadi education dan community terkait community outreach ya. Jadi eh, kita juga menangani komunitas ya. Ada pasien masuk ke tempat kita, rumah sakit kita, kemungkinan juga ada problem di komunitas. Nah, ini contohnya ya. Dalam waktu belum 1 bulan, pasien ini berubah-ubah kulturnya. Kulturnya sama, sputum, pasiennya sama, tapi tidak pernah dikunjungi klinis. Ini akan membingungkan klinisi. Dan akhirnya terjadi perubahan-perubahan antibiotik setiap hasil kultur keluar, antibiotiknya berubah. Setiap hasil kultur keluar, antibiotik berubah. Ini tentu saja akan mempercepat resistensi. Sumbernya siapa? Laboratorium mikrobiologi klinik. Ya. Sangat menggelikan ya. Laboratorium mikrobiologi justru menjadi sumber dari resistensi yang harusnya dia menjadi garda depan untuk menangani resistensi, tapi justru menjadi sumber. Kenapa? Karena dokter labnya memang ya duduk-duduk saja, baca koran, main handphone, main game, dan lain. Nah, bagaimana kemudian rumah sakit tanpa SPMK atau lab mikrobiologi klinik? Ini yang kita tekankan. Satu, rasionalisasi dengan penentuan prioritas kultur. Di tempat kami, saya di Rumah Sakit Pardidayu Kudus, saat akan kultur, maka DPJP atau melalui dari dokter inpatient, dokter yang ada di rumah sakit, dia akan menanyakan, dok ini boleh kultur atau tidak? Ya, ya. eh, Kemudian model delegasi dan pengiriman sampel, ya, model delegasi dan pengiriman sampel. Jadi kalau tidak punya lab mikrobiologi, ya silahkan ke lab lain, ya, ke rumah sakit atau ke tempat lain. Yang kemudian di situ akan ada eh, proses bagaimana kita MOU, misalnya media, ini yang kita lakukan ya, di media kita letakkan di rumah sakit tersebut, kemudian rumah sakit tersebut sudah kita ajari untuk cara saya ambil sampel, ya, kemudian ada sistem konsultasi juga, dok ini perlu diambil sampelnya enggak, jangan sampai pasien tidak ada tanda infeksi, tapi kemudian diambil sampel. Kemudian juga ada mekanisme misalnya video call, ya, video call terkait dengan pasien tersebut, karena kami tidak memiliki hak untuk visit pasien, tapi kami ingin tahu bahwa pasien ini layak diambil sampelnya, ada indikasi. Kemudian interpretasi hasil dan antibiograsi wasip sederhana, jadi jangan sampai hasil cuma dikirim saja gitu. Tapi tidak ada apa ya, tidak ada interpretasi ini kuman ini kolonisasi atau patogen atau flora normal, kontaminasi. Dan kemudian kami analisiskan data untuk PPRA sehingga akan terbentuk pola kuman. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Konsul begini, dok kulturnya diizinkan enggak? Ya, ngapain nggak ada kultur? Ini di rumah sakit lain, bukan di rumah sakit Maridayu. Ngapain ada kultur? Kondisinya seperti ini. Untuk apa ada kultur? Perbaiki dulu cara Anda merawat luka, ya. Jadi tidak perlu kultur, dikit-dikit kultur atau antibiotik. Tunggu dulu. Anda cara memperlakukan pasien juga harus sesuai dengan apa aturan rawat luka. Nah, ini adalah gambaran
apa aktivitas kami di rumah sakit terkait PPRA, terkait mikrobiologi klinik. Kita visit bersama, ikut operasi bersama, kemudian ada SPPK itu yang jas putih. Ini ya, jas putih ini ada Dr. Joko Hendoyo, itu patologi klinik dari Jepara, ini kota Jepara. Kebetulan beliau, saya pernah membantu beliau di rumah sakit RSUD. Kemudian yang tengah itu Dokter Swesana, kemudian yang di bawah fotonya itu kita bareng dengan PPI, dengan manajer keperawatan, dengan MPP, farmasi. Koas juga kita ajak supaya mereka tahu, oh ini loh, mikrobiologi itu bukan hanya lab-lab saja, ya. Itu yang menjadi eh, pembahasan kita pada video kali ini. Sejawat, mudah-mudahan ini memberikan gambaran singkat terkait dengan strategi kita menghadapi Prognas ke-6 ini, dan tidak ada alasan karena sudah ditetapkan sebagai Prognas, tidak alasan PPRA tidak berjalan karena tidak punya lab mikrobiologi atau tidak ada SPMK. Semua pasti bisa kita jalankan dengan cara yang sederhana dan strategi-strategi tadi. Dan mungkin ada sesuatu yang memiliki ide-ide yang lebih inovatif begitu. Silahkan bisa berkomentar di sini atau komentar di dalam grup-grup WA di mana kita berkumpul. Terima kasih dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Kita berjumpa lagi di video-video yang lainnya. Patria es Humanidad, tiada kebangsaan selain kemanusiaan. Selamat pelayanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.